Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore hari ini Museum Kebangkitan Nasional kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Mas Dirgantara dan Mas Sumardiansyah. Selamat sore teman-teman. Ya, selamat sore. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang relasi museum dan sekolah, karena memang permasalahannya itu antara museum dan sekolah seperti ombak itu, pasang dan surut mas. Kadang tinggi, kadang turun. Sehingga berangkat dari situ ada pertanyaan ini untuk Mas Sumardiansyah. Sebenarnya ini sekolah dalam hal ini guru atau pelajar masih nggak sih membutuhkan kunjungan ke museum? Iya, bicara museum sebetulnya merupakan bagian dari satu rangkaian ekosistem dengan sekolah. Jadi antara sekolah dalam konteks pembelajaran sejarah dengan museum itu sebetulnya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Banyak sumber-sumber sejarah yang itu relevan dengan pembelajaran sejarah bisa kita peroleh dari museum. Dan yang paling utama, pembelajaran sejarah kan bermakna terutama kaitannya dengan pembentukan suasana kebatinan kita terkait masa lalu. Kalau kita berani keluar dari ruang kelas, nah di mana sih kalau kita keluar dari ruang kelas tempat yang paling baik? Museum salah satunya. Seperti itu. Artinya museum masih bermanfaat untuk sekolah ya mas? Museum masih bermanfaat dan masih sangat relevan dalam menopang pembelajaran sejarah di sekolah. Alhamdulillah, berarti artinya keberadaan kami masih dibutuhkan lah kira-kira. Masih sangat Karena ini juga terverifikasi dengan angka kunjungan ke museum. Kita ada teman-teman dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ini mungkin untuk Mas Bomo mas. Ya. Berdasarkan data-data yang ada di kami, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh museum sehingga kunjungan mereka itu bisa membawa manfaat dan bermakna untuk mereka nya? Baik, luar biasa. Terima kasih Mas, terima kasih Mas Sumardiansyah. Kayaknya sebelum ada lebih interaktif dan lebih semangat nih, kita bisa sama-sama ya teman-teman di rumah ya, kita semangat museum dulu nih. Muskitnas, museum di hatiku. Sama-sama boleh ya? Oke. Baik. Muskitnas, Museum di hatiku. Baik. Terima kasih Mas Terkosi, senior saya nih, teman-teman luar biasa. Menarik pertanyaannya. Memang ketika kita bicara tentang ada apa sih tools apa di museum yang perlu juga disiapkan dan hasil-hasil riset kan memang banyak ya. Kita bicara tentang hasil riset, museum ini tadi seperti Mas Sumardiansyah sampaikan masih sangat penting, saya sangat setuju. Dan memang museum ini bukan hanya sebatas penyimpan benda-benda kuno, tapi adalah futuristik di depan. Bagaimana anak-anak bisa melihat belajar di masa lalunya untuk saat ini dan untuk bekal nanti di interpretasinya di masa mendatang. Dan yang menarik sini adalah sekarang di Jidaya kan kita sudah masuk ke liquid society. Kita masuk ke liquid society 4.0, society 5.0 yang memang semuanya berbasis teknologi. Nah, mungkin ini menjadi tantangan nih untuk museum-museum kita museum digital ya. Jadi mungkin museum digital ini bisa kita angkat, dan memang kemarin sudah saya lihat ada salah satunya Muskitnas juga mengadakan kunjungan virtual museum ya, yang bekerja sama dengan beberapa lembaga, itu sudah sangat baik sekali. Dan ini bisa kita kembangkan mungkin juga Mas Terkosi dengan bagaimana nih kita pengembangan media bahan ajar yang ada di museum agar lebih tampil menarik. Salah satunya dengan konsep anak milenial sekarang ini kan nggak suka masa lalu ya. Kalau kata Popempi itu sembilu yang dulu biarlah berlalu. Kenapa teman-teman? Karena tadi ya memang mereka zona nyaman gitu. Nah sekarang ini kita butuh ada pembaruan yang mungkin bisa kita siapkan, kita share di museum-museum untuk membangkitkan minat sejarah untuk apa? Untuk Indonesia. Artinya dia ada masih PR ya Mas Bobo, untuk bahan ajar dengan penerapan IT di museumnya. Ini mungkin sudah dikembangkan oleh teman-teman di Museum Kebangkitan Nasional. Dan ini juga sebenarnya yang ada penyimpangan nih Mas Sumardiansyah. Karena seharusnya pembelajaran sejarah di museum itu lebih menyenangkan ya dibandingkan di sekolah. Tapi kenyataannya itu pembelajaran sejarah di museum itu menimbulkan traumatik gitu untuk para pelajar. Karena biasanya teman-teman guru ketika mengajak anak-anaknya ke museum itu sudah dibebani dengan tugas-tugas yang sangat luar biasa. Mungkin dari Mas Sumardiansyah Mas, kira-kira bagaimana nih biar masukan untuk teman guru sehingga anak-anak tidak lagi trauma untuk datang ke museum? Ya, memang kalau kita belajar di museum, konten itu tetap menjadi rujukan utama. Sebab alangkah lebih baik ketika kunjungan ke museum dikaitkan dengan kompetensi dasar yang menopang pembelajaran sejarah. Namun disinilah strategi guru untuk membuat supaya pembelajaran di museum tidak menjadi beban, tapi menjadi menarik. Nah,
Mungkin salah satunya bisa dikemas dengan permainan games di museum atau melalui proyek-proyek yang mengarah kepada pencarian sumber-sumber di museum. Nah, jadi museum itu akan kehilangan maknanya ketika pembelajaran di museum polanya sama dengan pembelajaran di kelas. Iya. Nah, strategi inilah yang harus ditumbuh kembangkan oleh guru secara kreatif, inovatif, agar pembelajaran di museum bisa lebih tereksplorasi melalui berbagai metode yang menarik. Nah, metode ini yang nanti perlu kita diskusikan lebih lanjut. Artinya ke depan harus ada sinergi dengan teman-teman guru sejarah dengan teman-teman edukator di museum ya Mas? Ya, bahkan kalau perlu membangun satu kemitraan antara museum dengan sekolah. Sebab kan guru itu terjebak pada satu sistem administrasi sekolah dan itu perlu disiasati, tentu melalui hubungan kemitraan. Kalau sudah ada hubungan kemitraan, ya insya Allah guru akan lebih mudah keluar dari museum dan feedbacknya pun akan ke sekolah juga gitu loh. Karena salah satu pola akreditasi adalah sejauh mana satu lembaga sekolah membina kemitraan dengan lembaga-lembaga di luarnya, salah satunya museum. Ini yang mau kita bangun. Dan ini juga karena ada beberapa PR yang sangat luar biasa untuk teman-teman di museum. Karena fakta yang ada di lapangan nih, Mas Bobo, Mas Rian. Karena biasanya museum hanya dijadikan sebagai tujuan antara ketika pelajar ini akan dikatakan aftur gitu. Ya. Jadi kadang si guru udah ngomong di sini cukup 1 jam lah Pak. Sisanya kami akan ke tempat lain. Mungkin ini masukan dari Mas Bobo untuk museum Mas. Biar museum menjadi tempat yang mampu menahan pelajar bisa terus seharian lah kira-kira di sini. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh museum Mas? Baik, kalau ini kita bicara sekarang kategori dua nih. Kita dalam kondisi normal atau kondisi saat ini pandemi, ya kan? Karena kayak contoh misalnya kita bicara tentang pandemi. Hari ini kita berkumpul di sini di Musikaf di auditorium yang saya pikir sangat luar biasa, tapi kan sudah audiovisual ini sudah menjadi museum juga Mas. Kenapa? Karena nggak dikunjungi dan tidak boleh kan ada aktivitas karena COVID-19. Memang perlu ada unsur kreativitas gitu ya. Kalau kami saya selalu menunjukkan di teman-teman guru yang tergabung di guru YouTuber, dan kita main ada program namanya Sekolah YouTuber. Kita coba mengangkat unsur keetmalikan, keunikan apa yang bisa digali di tempat museum itu ada, bahkan di tempat guru itu mengajar gitu. Jadi pada intinya sebenarnya sih memang ketika teman-teman di museum ini jangan sebatas kan kalau sekarang ya tahun dari tahun itu programnya kadang itu ya. Betul. Jadi kalau saya dulu dari zaman kita kuliah nih, itu saya satu orang yang masih biasa kita kuliah itu saja program-programnya itu berbagai program-program yang out of the box gitu ya, program yang benar-benar yang agak milenial kekinian banget itu agak masih kurang. Nah itu apa yang sekarang lagi diminati itu yang digali. Nah kalau salah satu caranya ya kalau dari saya lebih menyikapi saat ini nih, kita masa pandemi ini kita bisa memanfaatkan bagaimana maksimalkan 3D-nya, terus bagaimana kita maksimalkan digitalisasi museum. Nah itu produk-produknya ini menjadi PR kita bersama nih. Tentunya itu butuh SDM yang kuat dan tidak bisa sendiri museum saja ya, tetapi harus sama-sama saling bersindikasi gitu kan, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memakmurkan museum walaupun secara virtual gitu. Tadi menarik itu program-program museum. Kami yakin memang programnya memang dari ke tahun hampir sama seperti tadi. Ya. Saya lebih kritik yang lebih tajam Mas, nggak masalah Mas. Kira-kira program konkret seperti apa Mas yang bisa dilaksanakan di Museum Kebangkitan Nasional? Karena kebetulan kan museum kita itu punya keunggulan dari sisi area ruang yang sangat luar biasa. Kira-kira apa Mas yang bisa menarik pelajar atau guru-guru bisa datang ke museum? Salah satunya ini paling izin Mas Kosim ini dalam kondisi normal atau pandemi ini? Kita normal aja lah Mas. Normal. Kalau untuk kondisi normal teman-teman sebenarnya ada yang menarik ini kan. Museum Kebangkitan Nasional ini merupakan Stovia ya kita kenal ya. Stovia ini merupakan titik pusat ya. Maksudnya kita bilang ini termasuk salah satu epicentrum loh ya teman-teman ya. Nah kegiatan-kegiatannya salah satunya yang konkretnya kemarin saya diundang nih, saya diundang mengisi webinar. Jadi ada salah satu museum di daerah di USA. Dari situ kita sempat diskusi ya di museum MoMA ya. MoMA museum itu kita jadi para peserta didik ini masukin museum, memang mereka menyiapkan secara virtual dan digitalisasi. Ini mereka masuk museum memang menggambarkan ketika museum itu dia harus membandingkan dua. Jadi ketika dia melihat satu peristiwa rangkaian sejarah gitu ya, ketika
bicara tentang 1908. Dia melihat satu peristiwa sejarah. Terus dia langsung di saat yang bersamaan setelah visualisasi visualisasi dia hantarkan ke zaman kekinian. Kira-kira kalau dulu perjuangan seperti sekarang ini seperti apa ya? Jadi benar-benar irisannya itu langsung terbayangkan, bahwa perlu ada selain lagi kepemimpinan gitu ya, pola-pola apa yang jadi visualisasi langsung dibuat gitu. Satunya masa lalu, dan masa depannya kita visualisasi, karena itu sekarang masih agak jarang ya. Betul, masih balikat kan belum ada ya. Belum ada. Artinya yang nanti menjadikan anak-anak untuk belajar secara lebih menarik ya, ditarik ke konteks kekinian gitu kan. Betul. Itu salah satu. Dan yang menarik juga Mas, tahun lalu kami mengadakan sebuah kajian ya tentang terkait dengan kajian pengunjung museum. Ini mungkin PR buat kami ya. Ada pertanyaan menarik Mas Mardiansyah. Salah satu penyebab guru-guru tidak melakukan kunjungan ke museum itu mendapat protes dari guru pelajaran mata pelajaran lain. Khususnya bukan guru pelajaran IPS ya atau sejarah. Karena mereka menganggap karena kunjungan ke museum, jam belajar saya kurang loh. Mungkin ini Mas, kira-kira untuk mengatasi permasalahan ini Mas Mardiansyah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman guru di sekolah Mas? Ya, sebetulnya kalau kita melihat kurikulum 2013, falsafahnya itu sangat baik ya. Semua tempat adalah kelas, semua orang adalah guru, itu kan falsafahnya Ki Hajar. Hanya memang benturan birokrasi, benturan administrasi seringkali membuat kreativitas inovasi tidak berkembang. Nah, sebetulnya ada berbagai strategi untuk kita mensiasati di tengah padatnya pembelajaran struktur kurikulum, tapi kita masih mampu mengajak anak berselancar keluar dari zona nyamannya di ruang kelas tadi. Yang pertama, kita bisa menggunakan project based learning. Jadi pembelajaran itu ditugaskan untuk satu periode tertentu. Mungkin di akhir pekan mereka bisa datang dengan teman-temannya atau bahkan dengan gurunya, melihat seperti apa suasana di Museum Kebangkitan Nasional. Nah, atau bahkan kalau perlu, guru-guru sejarah itu berkoordinasi dengan guru-guru mapel lain, bisa aja kita pakai jam mereka untuk satu periode, misalkan 3 jam terakhir atau 4 jam terakhir. Di jam itulah mereka kemudian bisa berselancar di museum. Namun yang paling penting adalah, terlepas dari persoalan teknis tadi, bagaimana guru membangkitkan satu imajinasi, menumbuh kembangkan satu ambak ya, apa manfaatnya bagiku untuk menggiring peserta didiknya mampu datang ke museum. Nah, ini yang memang agak sulit ya. Bahkan kalau kita mau mengatakan hanya museum lah yang bisa menawarkan suasana kebatinan, satu latar sesuai dengan kejadian pada konteksnya. Jadi kalau seorang guru ingin mengajarkan satu fase tentang kebangkitan nasional, maka nggak cukup hanya di ruang kelas, nggak cukup hanya dari buku teks, tapi tarik dia ke satu lokasi, apalagi lokasi itu dekat dengan area sekolahnya. Di sanalah eksplorasi pemikiran bisa terjadi. Selain tadi saya sepakat dengan Mas Bung sampaikan, peningkatan kapasitas edukator, kemudian pelayanan dan juga pemanfaatan teknologi itu bisa membuat masa lalu menjadi lebih nyata dan kontekstual. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditambahkan Mas Bung terkait dengan permasalahan guru di sekolah ini yang jamnya dianggap kurang kalau ada kunjungan ke museum Mas? Iya, baik. Memang itu mungkin banyak hal yang persepsi lama ya. Kalau sekarang karena kita bicara tadi, saya sepakat sama Mas Sumardiansyah bahwa kalau bicara mengacu kurikulum 2013 revisi sekarang, itu memang dituntut ya, dituntut, dan ini bisa berkolaborasi gitu. Jadi pelajar sejarah bisa bersama pelajar-pelajar yang lain ya, untuk apa yang bisa irisannya di mana nih gitu kan. Yang program Merdeka Belajar ini kan memang irisan keterpaduan itu untuk menjadikan atau melewati sebuah konsep itu yang dinanti-nantikan. Dan mungkin untuk guru-guru ini ya, terutama guru-guru sejarah, saya pikir teman-teman pendidikan sejarah atau guru-guru sejarah ini, kita unsur kreativitasnya tinggi. Kenapa teman-teman? Karena memiliki unsur bagaimana cara coba membawa masa lalu gitu, masa lalu gitu kan. Kalau kata Gesia ini karena ingatanku ya, karena sudah tapi jadi dimasukkan diinginkan gitu ya, coba dikeluarkan sekarang menjadi sebuah hal yang new, yang baru, yang menyenangkan tentunya untuk kebermanfaatannya siswa untuk mengisi perjuangan kita di bonus demografi Indonesia ke depan gitu. Nah, Mas Ozin, saya mau menambahkan, yang paling penting betul tadi, bagaimana kita bisa membongkar eksklusivitas sejarah hanya milik guru sejarah, hanya milik siswa-siswa yang belajar mata pelajaran sejarah.
Nah, disinilah seninya kita meyakinkan orang banyak, kepala sekolah kita, publik, dan juga guru-guru lain bahwasanya sejarah itu milik semua. Ini kaitannya dengan identitas kebangsaan. Dan yang paling penting tadi saya sepakat dengan Mas Dirgantara sampaikan, membangun suatu kolaborasi dengan mata pelajaran lain untuk menyusun atau memanfaatkan museum sebagai sumber belajar. Di sini kan dulu kedokteran ya. Tentu kedokteran kaitannya dengan anak-anak IPA nih. Nah, mungkin nanti bisa dicari mana tema-tema yang relevan sehingga terjadi pembelajaran kolaboratif, sehingga yang datang ke Museum Kebangkitan Nasional bukan hanya guru sejarah, tapi guru bahasa Indonesia juga, guru biologi juga datang, guru matematika, fisika, seperti itu. Sebenarnya kami sudah coba merancang Mas sebuah proses pembelajaran terpadu ya. Kebetulan kami kan punya lab fisika, lab biologi ya. Artinya nanti setuju banget ketika nanti pembelajarannya tidak monopoli dari pembelajaran sejarah. Dia bisa mendukung dengan pembelajaran yang lain. Dan tapi ini sebuah permasalahan Mas, mungkin sebuah kesusahan kami ya ketika mencoba menggandeng teman-teman guru di Jakarta ini agak susah, khususnya terkait dengan pendanaan. Ini katanya menjadi sebuah permasalahan bagi teman-teman guru ini. Kira-kira ada nggak Mas solusi dari masalah pendanaan ini? Kalau kami di Asosiasi Guru Sejarah ya memang menyoroti beberapa regulasi yang justru mempersulit guru ketika mau mengajak siswanya keluar. Kaitannya dengan pungli ya, konteksnya Pemda DKI. Namun kita selalu meyakinkan kepada teman-teman guru sejarah nggak usah takut untuk keluar dari ruang kelas selama semuanya jelas kemengapaannya, selama semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Misal nggak apa-apa kalau anak SMA kan baiknya memang mereka harus mampu memanage satu kegiatan secara mandiri, patungan misalkan. Ya tentu nanti ada siswa yang tidak mampu misalkan, maka guru harus intervensi, bisa melakukan satu bentuk pendanaan mandiri dari guru tersebut atau subsidi silang. Nah itu kan persoalan teknis, tapi intinya selama semuanya dikelola dengan landasan kemengapaan yang kuat, dengan basis konten yang jelas, kemudian transparan komunikasi dengan sekolah, dengan murid, dengan orang tua, saya pikir itu bisa dijalankan gitu loh. Nah selama ini kan memang aturan yang disebut pungli tadi muncul karena memang ada oknum yang selama ini mengemas kegiatan seolah-olah studi tour, tapi sesungguhnya itu menjadi sebuah proyek yang menguntungkan sebagian orang, sebagian guru maupun oknum yang ada di sekolah. Kita nggak sepakat. Tapi kalau semuanya dibangun dari kesepakatan guru dengan murid, dengan orang tua, dengan pimpinan sekolah, saya pikir itu semua bisa dijalankan seperti itu. Jadi harus ada sebuah diskusi Mas ya, antara yang melibatkan berbagai pihak gitu. Ya, harus berani dan harus inisiatif dan berani terbuka gitu. Betul. Kalau dari Info ada Mas terkait dengan masalah pendanaan ini? Memang kalau bicara pendanaan ini pasti isunya sangat sensitif banget gitu. Apalagi dia bilang benar. Nah, ini guru sejarah gitu. Saya kepala sekolah nih. Ada saya kepala sekolah, guru sejarah atau guru IPS ini pasti nanti jalan-jalan, pasti pakai ngambilin duit bahasa gitu. Ini teman-teman yang lain gitu bisa berkomentar. Terus akhirnya mereka buatlah juga studi tour ke IPA, ke IPTEK kan gitu kan, museum IPTEK dan lain sebagainya. Memang oke juga ya, tapi pada saya kan bukannya itu. Makanya bagaimana usulnya menurut saya pendanaan ini bisa kita atur dengan unsur kreativitas tadi. Saya sepakat juga Mas Sumardiansa tadi, ada unsur kreativitas itu dicoba. Dulu sekarang kan, ini sekarang lagi zamannya media ini memang zamannya konten ya. Ya zaman konten. Jadi kalau dulu pada dasarnya ada istilahnya kalau gajah mati meninggalkan daging, kalau saya bilang sekarang manusia mati meninggalkan konten gitu. Apa itu maksudnya? Jadi kita sebagai guru sejarah nih atau teman-teman pemerhati sejarah, ini mari kita benar-benar membuat konten yang kreatif agar dapat memang dinikmati oleh peserta didik, oleh murid juga secara mudah dan murah. Dan salah satu juga teman-teman museum nih, Mas Wasim, teman-teman museum coba menyusun kreativitas yang kuat, yang hebat untuk dapat menjadikan museum ini dengan segala visualisasi konten dapat dinikmati walaupun masih di rumah masing-masing atau di handphonenya masing-masing. Mungkin itu. Oke. Ya. Karena banyak sekali PR juga dari teman-teman di museum ya, mengembangkan dan menarik para pengunjungnya. Karena boleh dikatakan kunjungan museum hal yang sangat unik juga Mas. Karena berdasarkan kajian kami, 2 kali kajian di tahun 2016 dan 2020, tingkat kepuasannya sangat tinggi. Tapi ketika dibandingkan, saya rasa ketika tingkat kepuasan tinggi terus ada kunjungan berulang gitu ya dari teman-teman di sekolah ini. Mungkin dari sisi Mas Bambang dan Mas Dian, apa sih yang menyebabkan pelajar lah kalau nggak sekolah itu agak enggan untuk datang ke museum? Ya, yang pertama itu memang yang paling penting mendorong nih dari museum, Asosiasi Guru Sejarah, kemudian komunitasnya Bang Bombom untuk meyakinkan para pemangku kebijakan kalau memang sejarah itu karakteristiknya unik.
Pembelajaran itu nggak cukup hanya di kelas, tapi harus ke museum, harus ke situs. Nah, pandangan ini perlu didorong melalui berbagai wacana dan juga paradigma dan juga pembuktian melalui kegiatan-kegiatan positif. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, kenapa sih kok orang itu cenderung tidak berulang ke museum? Iya, kunjungan berulang betul. Nah, memang kalau ini masalahnya sangat kompleks ya. Kita harus mengakui sejarah kurang menjadi aspek yang diperhatikan di Republik ini. Nah, sejarah hanya sebatas jargon-jargon yang dilegitimasi oleh para elit-elit kita, tapi belum menjadi satu program studi yang diminati, satu ilmu yang penting. Nah, justru di sini tantangannya menurut saya, betapa sejarah itu harus dibuat inklusif, bukan hanya topik-topik yang serius. Nah, inilah nanti tantangan dari museum, harus lebih proaktif. Jadi kita itu nggak mungkin menunggu orang datang ke kita, tapi justru bagaimana kita mendekati subjek agar mereka mengenal kita. Sebab ini bicara satu sistem yang luar biasa kompleks, satu kultur di mana nilai-nilai masa lalu itu kurang mendapat perhatian di Republik ini. Sehingga memang museum harus mau capek gitu loh. Harus aktif, harus mendekati subjek-subjek itu agar mereka dekat ke kita, dan ketika mereka tertarik ke kita, pikirannya kena, hatinya kena, maka mereka juga mengimbaskan informasi kepada yang lain. Nah, ini yang menurut saya perlu dibangun sehingga nanti secara by nature berdasarkan satu ikatan batin, ikatan perasaan, orang-orang yang datang ke museum gitu loh. Dan memang nggak bisa dipaksa karena ketertarikan orang terhadap masa lalu nggak semua sama gitu loh. Nah, tapi tugas kita tentu dari sisi manajerial, dari sisi museum memberikan pelayanan yang optimal sambil berharap pelayanan itu memberikan kesan di mereka cerita ke orang lain sehingga orang akan datang ke kita dan terus seperti itu alurnya. Tadi menarik katanya museum harus capek, ini yang mungkin PR buat teman-teman di museum. Jangan-jangan teman-teman sudah masa capek sih. Karena kadang dari sisi kami soalnya sudah segala daya upaya masih kita maksimalkan. Makanya kami sekarang coba terbaru membuat sebuah terobosan, mencoba menampilkan teks sejarah yang berdasarkan oral history. Jadi tidak hanya yang melulu muncul di dalam buku teks. Kira-kira ada tanggapan nggak Mas terkait dengan percobaan kami lah untuk menyajikan teks yang tidak ada dalam buku sejarah? Kalau menurut saya itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi saya sangat mendukung, dan tadi mungkin kita bisa memperdayakan dan sudah dilakukan pasti ya sama Museum Kebudayaan Nasional, memperdayakan teman-teman komunitas-komunitas ya, komunitas sejarah ya, asosiasi dari aksi atau teman-teman komunitas sejarah, dan kita ngajak juga tidak hanya teman-teman komunitas yang bergerak dalam bidang sejarah, yang bidang umum juga yang kebutuhan kita ajak juga untuk sama-sama nih memikirkan bagaimana peserta museum dapat diterima dan dapat manfaat untuk umat gitu ya. Nah, memang menarik ketika tadi menampilkan sisi-sisi lain, ini kan menarik nih teman-teman ya. Dan menampilkan sisi lain kembali lagi kalau sekarang saya kutip Scott ya dalam versi Industri 4.0, memang sekarang ini kan kita memang sekarang jangan sejarah juga sudah mulai terdisrupsi gitu ya. Kenapa? Karena AI itu, artificial intelligence ya, ini menjadi sebuah tuntutan juga, dan mungkin kita museum sudah mengarah ke sana, ke AI ya. Nah, kemarin malam saya diskusi sama SkyMind itu dari San Francisco. Saya diskusi sama salah satu ownernya ya untuk wilayah Asia. Kita diskusi tentang bagaimana sih kebermanfaatan gitu ya, kebermanfaatan sebuah lokasi di museum ya, lokasi yang memiliki historical matters yang tinggi gitu kan, itu bisa membuat impact untuk kehidupan seseorang, itu kan isu itu. Nah, ini kalau kita tarik ke museum, gimana nih museum memanfaatkan salah satu memang harus tadi untuk artificial intelligence bisa menginkludkan dan bisa menjadi senjata ya, bisa menjadi senjata untuk membuat museum bisa lebih sangat menarik gitu. Tadi tertarik gitu untuk menarik komunitas ke sini ya, untuk ke museum, dan ini sudah kami lakukan ke depan karena kebetulan kami kan punya ruang yang cukup banyak, halaman dan seterusnya, dan beberapa komunitas sudah beraktivitas di sini. Mungkin nanti terkait dengan itu mungkin saya minta lah bantuan dari Mas Tomung dan Mas Rian untuk kira-kira menghimbau lah teman-teman, mumpung ada presiden saya guru sejarah dan ada guru YouTuber juga lah, kira-kira membantu untuk menarik bahwa menginformasikan di Museum Kebudayaan Nasional ada sebuah ruang yang sekarang kan sudah terbuka semuanya segala untuk aktivitas objek kemajuan kebudayaan. Mungkin untuk closing dari
Mas Bumum dan Mas Dian seperti itu Mas. Mohon bantuannya untuk membuat closing kira-kira menghimbau agar para guru-guru ini berkenan untuk berkunjung ke museum. Mungkin dari Mas Bumum dulu Mas. Baik, terima kasih. Teman-teman penonton dan teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa like and subscribe Museum Kebangkitan Nasional. Jadi langsung like and subscribe Museum Kebangkitan Nasional, terutama nih teman-teman guru yang tergabung di semua komunitas, guru-guru apapun yang menonton channel ini. Yuk sama-sama kita makmurkan museum, kita maksimalkan potensial yang ada. Untuk apa? Untuk anak-anak kita dapat melihat masa depannya, belajar dari masa lalu untuk saat ini dan perbaikan di masa mendatang. Dan untuk itu, mari kita teman-teman sama-sama kita aktifkan dan kita sukseskan. Karena apa? Karena satu langkah kita, mari bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Makasih Mas Bumum atas himbauannya lah. Mungkin yang terakhir ini Mas. Ya. Sebagai presiden lah, khususnya untuk guru-guru sejarah ke depan kami menawarkan aja untuk kolaborasi penyusunan model pembelajaran segala macam yang bisa dilaksanakan di museum. Tapi untuk dalam jangka pendek mungkin himbauan lah biar teman-teman guru ini berkenan untuk mengadakan sebuah proses pembelajaran di museum Mas. Oke Mas. Ya, jadi guru sejarah itu adalah ujung tombak pewaris peradaban bangsa. Nilai-nilai masa lalu itu diwariskan melalui pembelajaran di ruang kelas. Jadi memang wajib bagi guru sejarah dimanapun ketika dia melakukan satu proses pembelajaran maka harus berkorelasi positif terkait dengan sumber-sumber yang ada di museum. Dalam konteks ini kalau kita semua berkunjung ke Jakarta ingin tahu tentang proses pembentukan keindonesiaan pada satu fase pergerakan nasional, maka Museum Kebangkitan Nasional menjadi salah satu tempat wajib yang perlu didatangi. Di dalamnya itu ada banyak sumber daya yang bisa kita nikmati. Pemandangannya bagus, tata ruangnya juga menggambarkan suasana masa lalu, sumber-sumbernya juga berlimpah. Nah, insya Allah saya yakin ketika kita datang, kita kontemplasikan pikiran kita, maka imajinasi akan terbangun. Sebab di dalam museum ini terkandung suasana kebatinan yang itu lahir dari para pendiri bangsa, dari tokoh-tokoh pergerakan nasional, mahasiswa kedokteran yang dulu pernah hidup di masa sekarang. Nilai-nilai itu perlu kita wariskan dan kita kontekstualisasikan agar semua menjadi bermakna dan hidup pada era kekinian bahkan masa yang akan datang. Makasih Mas Mardiansyah. Memang bahwa di Museum Kebangkitan Nasional tidak ada di sekolah itu suasana kebatinannya dan koleksi-koleksi yang ada di dalamnya. Sehingga ketika teman-teman guru atau teman-teman pelajar datang ke museum, kami yakin mereka akan menjadi orang yang lebih bijak karena bisa memahami masa lalu untuk hidup di masa kini menuju masa depan yang lebih gemilang. Mungkin ini saja diskusi kami hari ini dan bisa dilanjutkan untuk masa ke depan. Jangan bosan ya Mas Bumum, Mas Dian untuk datang ke museum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.